Ya, selamat pagi Pak Max. Pagi Pak Coken, Apa kabar hari ini? baik Pak Coken sehat. Ya, luar biasa ya Pak Max, masih sehat sampai di saat ini. Pak Max, kemarin saya dengar Pak Max mau berbincang-bincang sedikit dengan saya. Kira-kira apa nih Pak Max yang mau dibicarakan hari ini? Baik, terima kasih Pak Coken. Gini Pak, saya ini prihatin dengan kondisi kesehatan mental murid-murid saya Pak. Terutama murid-murid yang terlibat dalam kegiatan OSIS. Mereka dalam beberapa bulan terakhir ini kelihatan sangat sibuk. Dari awal tahun ajaran mereka harus mengadakan banyak pertemuan terkait dengan program-program OSIS. Ada program harian, mingguan, bahkan bulanan yang harus diawasi, dikontrol, dan dilaporkan setiap saat, Pak. Di samping itu juga mereka harus menjalankan tugas mereka sebagai pelajar, mengerjakan tugas mengikuti pelajaran, dan itu sangat menguras energi yang banyak. Dampaknya adalah kadang mereka masuk kelas dalam keadaan capek, tidak fokus, bahkan ada yang tidak sempat mengerjakan tugas. Secara fisik juga saya melihat mereka semakin kurus, tidak terurus, bahkan ada yang sakit karena kecapean, Pak. Oke Pak Max, jadi Pak Max punya kekhawatiran ya, dapat saya simpulkan seperti itu terhadap kondisi kesehatan mental daripada murid-murid Pak punya murid-murid di kelas, yang mana eh, ini tergantung dari eh, tugas tambahan yang diembankan kepada mereka. Mungkin saja mereka juga merupakan anggota OSIS, dan karena tugas tambahan itu jadi menjadikan mereka ada di kelas, kondisi mereka itu ada yang kurang sehat, kondisi dilihat daripada kesehatan mental mereka maupun kondisi fisik mereka ya Pak Max. Jadi kira-kira nih Pak Max, apa yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran atau keprihatinan Bapak yang paling mendasar atau yang paling kuat sehingga Bapak harus mengatasi permasalahan ini, jangan sampai masalah ini menjadi sebuah masalah yang sangat fatal Pak. Baik Pak Coken, begini Pak, yaitu dampak dari banyaknya tugas tambahan ini, ditambah lagi mereka harus menyelesaikan tugas tagihan di kelas, akibatnya mereka capek Pak, tidak fokus, bisa saja mereka stres. Tahukah bagaimana kalau stres berakibat juga Pak, kesehatan tubuh, karena saya juga ada murid saya yang akhirnya sakit. Dampak yang perlu diantisipasi adalah bisa jadi mereka akhirnya stres dan berujung pada dampak psikologis Pak. Sehubungan dengan emosional, dengan guru dan teman-teman di kelas atau teman-teman yang lain, karena bisa saja membuat sesuatu yang fatal, membahayakan dirinya, sekolah, dan orang lain Pak. Contoh sederhana Pak, anak yang masuk tidak mengerjakan tugas pasti takut sama penilaian, baik penilaian guru maupun teman-temannya. Contoh yang lain juga Pak, ketika mereka mengerjakan tugas kelompok dan mereka harus hadir sepenuhnya di kelas, tetapi salah satu anggota kelompoknya tidak ada, pasti teman-teman yang lain merasa dirugikan atau merasa kurang maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut Pak. Oh, begitu ya Pak. Jadi dampaknya bisa berakibat fatal, terutama pada kondisi kesehatan mental daripada murid-murid Bapak, termasuk emosional mereka ya Pak. Kira-kira nih Pak Max, menurut Pak Max peluang atau solusi apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi masalah ini, yaitu setidaknya bisa meminimalisir akibat dari dampak dari permasalahan yang tadi Pak. Baik Pak Coken, saya mengambil waktu untuk berpikir, menunggu mungkin saja bisa melakukan tanggung jawab lewat peran saya sebagai pemimpin OSIS, ya Pak ya, untuk membantu mengawasi agar program-program OSIS itu lebih terarah dan juga mengawasi mereka juga, terutama bagaimana mereka
memberikan waktu yang efektif dan efisien, mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik mereka dan mental mereka, menyimbangkan kewajiban mereka juga di kelas. Saya juga ingin mereka juga punya kompetensi bagaimana mereka dapat mengelola emosional akibat dari dampak kompleksnya atau padatnya pekerjaan mereka, karena bagaimanapun mereka tidak bisa menghadiri tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota OSIS, juga tanggung jawab mereka di kelas sebagai pelajar, Pak. Baik sekali ya Pak Max. Jadi kira-kira nih Pak Max, strategi apa yang bisa Bapak ambil terkait dengan peran Bapak sebagai pembina OSIS? Baik Pak Cokel, terkait dengan peran saya sebagai salah satu anggota pembina OSIS, pastinya saya akan mengambil peran saya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program OSIS. Dalam evaluasi saya akan memberikan masukan-masukan, meminta mereka juga dapat berefleksi apa yang mereka rasakan selama ini, apa yang perlu mereka perbaiki, dan harapan nantinya dapat menyentuh atau membahas dampak dari padatnya tugas tambahan dan tugas lainnya di kelas. Dan hasil refleksi dari evaluasi program kerja ini dapat menjadi laporan kepada kepala sekolah, pemangku kepentingan yang lain, dan menjadi bahan kajian kesiswaan dalam program-program OSIS menyangkut dengan program kesiswaan ya Pak ya. Juga bagian kurikulum, karena ini berkaitan juga dengan penyusunan program pembelajaran di mana diharapkan nantinya ada evaluasi belajar Pak. Oke, jadi menurut Bapak gambaran yang tadi Bapak jelaskan tadi itu apakah nantinya akan terlaksana? Kira-kira nih ukuran yang ideal pencapaiannya itu yang seperti apa Pak? Baik Pak Cok, terima kasih. Ukuran pencapaiannya seperti murid tidak boleh sakit, mereka harus fit mengikuti proses pembelajaran di kelas, mereka juga harus dapat menentukan skala prioritas apa yang harus dikerjakan lebih dulu dan memberikan manfaat lebih bagi diri dia sendiri dan bagi orang lain. Jangan sampai dampak dari banyak tugas tambahan murid akhirnya sakit dan yang dirugikan dia sendiri Pak. Jadi manajemen waktu inilah yang harus diatur oleh murid itu sendiri Pak. Mereka yang diatur, jadi mereka seharusnya bisa mengatur itu supaya terjadi balance. Mereka harus tahu skala prioritas, yaitu mereka harus tahu yang harus dikerjakan lebih dulu itu apa, dan harus bisa menyimbangkan penyelesaian tugas-tugas wajib mereka di kelas, yaitu mengikuti pembelajaran dan tugas tambahan lain seperti terlibat dalam program OSIS ini Pak. Oke Pak Max, apa rencana Pak Max untuk mencapai ukuran capaian yang tadi Pak Max baru sampaikan tadi? Nantinya murid harus bisa memanage waktu mereka sehingga mereka bisa sehat secara mental maupun fisik dan bisa menyelaraskan tugas-tugas mereka, baik itu sebagai anggota OSIS maupun pelajar di kelas, dan juga mengelola emosi mereka dalam diri mereka, dalam kehidupan sosial mereka Pak Max. Baik Pak Cok, pertama saya akan mengambil peran sebagai pembina organisasi untuk bersama-sama dengan mereka mengevaluasi program kerja mereka yang sudah mereka jalankan dengan cara membuat refleksi diri, merevisikan program-program kerja mereka yang sudah mereka laksanakan. Diharapkan nantinya mereka dapat memasukkan program yang mereka mempertimbangkan kebutuhan dasar mereka, yaitu mereka perlu istirahat dengan cara merancang waktu yang efektif. Misalnya pertemuannya untuk rapat itu dilakukan setelah pembelajaran di kelas, dan frekuensi pertemuannya tidak terlalu sering sehingga mereka dapat menyimbangkan waktu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik di kelas Pak. Oke, siap Pak Max, siap. Tadi Bapak sempat menyinggung rencana Bapak ke depan, yaitu murid-murid juga harus belajar bagaimana mengelola emosi mereka yang terkait dengan hubungan sosial emosional mereka dengan guru-guru dan teman-teman mereka. Kira-kira nih Pak Max, strategi apa ke depan untuk bisa menjawab tantangan ini Pak Max? Baik Pak Coken, dari hasil evaluasi beberapa refleksi mereka akan dipakai untuk evaluasi kinerja OSIS
selama periode itu, sehingga bisa dilaporkan kepada pemangku kepentingan, kepala sekolah dan wakasek, terutama bagian kesiswaan karena terkait dengan program OSIS itu sendiri. Dan juga bagian kurikulum Pak, terkait dengan perencanaan pembelajaran yang di dalamnya kita bisa memasukkan kompetensi pembelajaran sosial emosional yang ide penerapannya bisa terintegrasi dalam pembelajaran di akademi kelas Pak. Dan pengajaran implisit yaitu pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi sosial emosional ini dapat diajarkan juga pada kelas-kelas khusus, yaitu pada kelompok-kelompok pertemuan termasuk pertemuan OSIS. Jadi akhirnya mereka belajar bagaimana mengelola emosi maupun menahan diri, berempati kepada orang lain dalam kehidupan sosial mereka Pak. Wow, keren sekali ya Pak Max. Kira-kira kapan nih akan melakukannya Pak Max? Baik, saya akan melakukannya bulan depan Pak. Kebetulan bulan depan itu adalah jadwal kita sama-sama mengurus program kerja OSIS untuk 3 bulan berjalan Pak. Jadi momen ini akan saya pakai untuk memberikan pengawasan, melakukan evaluasi program-program kerja mereka Pak. Berarti bulan depan ya Pak Max. Iya Pak. Apakah nanti Bapak akan melakukannya itu sendiri ataukah Bapak akan melakukannya dengan orang lain? Baik, pastinya saya tidak akan bekerja atau berjalan sendiri Pak. Masih ada pimpinan organisasi lain, kami ada 4 orang Pak. Saya akan berdiskusi dengan mereka. Saya juga akan membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, seluruh wakasek atau Ketua OSIS dan staf pendukung dan anggota OSIS yang lainnya, untuk kita bekerja sama, berkolaborasi melaksanakan apa tujuan dari apa yang kita bicarakan hari ini Pak. Baik sekali ya Pak Max. Saya belajar banyak nih dari hasil pembicaraan kita hari ini. Bagaimana Bapak akhirnya bisa menemukan ide-ide segar, strategi-strategi. Kemudian Bapak juga bisa mengatasi kekhawatiran Bapak atas permasalahan ini. Tidak sabar nih Pak untuk mendengar cerita Bapak selanjutnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Coken, juga sudah memberikan saya waktu yang cukup panjang, mau mendengarkan dan mendukung saya ketika masih bisa tetap bertemu dengan Bapak Pak. Oke, saya tunggu ya sesi selanjutnya. Tidak sabar Pak Max menunggu hasil dari program-program yang Bapak rencanakan ke depan. Pak Max, kira-kira nih kita sudah boleh ada pada penghujung akhir. Kira-kira menurut Pak, refleksi apa yang bisa Pak ambil dari sesi kita hari ini? Baik, Pak Coken, sesi kita hari ini sangat luar biasa, sangat bermutu, karena sesi ini pembicaranya untuk bagaimana memotivasikan anak-anak kita. Mereka punya bakat dan minat itu mereka mesti tuangkan supaya masa depan itu baik dan cemerlang, dan semua stakeholder kepentingan di pendidikan di lembaga masing-masing saling mendukung Pak. Kepala sekolah, wakasek dan yang lain saling membantu, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Oke, ya terima kasih ya Pak Max. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Max sudah boleh mengajak saya dalam kegiatan sesi ini, dalam perbincangan kecil ini. Dan kalau memang tidak ada hal yang mau dibicarakan lagi, saya mohon pamit ya Pak Max. Selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Pak Co. Sampai ketemu Pak Co.